Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmat yang terus-menerus dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji, membahas tafsir dari surat Al-Fatihah, di mana telah kita ketahui bersama bahwasanya surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menjadikan surat Al-Fatihah sebagai surat yang wajib untuk kita baca di dalam solat-solat kita. Bahkan dijadikan sebagai ruknun min arkanis salah, rukun dari rukun-rukun solat, di mana tidak sah solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat di dalam solatnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah hal yang sangat penting dan menjadi penentu sah tidaknya salat kita. Oleh karenanya, dari perkara yang wajib untuk kita pelajari di dalam Al-Quran adalah mentadabburi surat Al-Fatihah. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka insyaallah ta'ala kita akan mulai menafsirkan ayat demi ayat dari surat Al-Fatihah, di mana surat ini ringkas, semua dari kita sudah hafal. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya terdiri dari 7 ayat. Makanya disebut Ats-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang selalu berulang-ulang.
Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mengkaji tafsir tentang surat Al-Fatihah, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui makna al-isti'adzah atau at-ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah sebelum membaca Al-Quran. Kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa makna kalimat ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim secara umum maknanya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu makna umum dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 6. Dan para ulama berselisih pendapat tentang hukum membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum tilawatul Quran. Apa hukumnya? Sebagian ulama memandang wajibnya membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca surat di dalam Al-Quran. Mereka berdalilkan dengan surat An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini yang menjadi pendalilan mereka, karena disebutkan perintah, dan perintah hukum asalnya adalah wajib. Nah, dan juga diharuskan bagi kita untuk membaca isti'adzah atau ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya dikarenakan syaitan selalu berusaha untuk menjatuhkan kita dalam keburukan. Bahkan dalam semua perkara kita, bahkan sampai dalam urusan ibadah kita, syaitan akan datang. Syaitan datang kepada kita ketika kita makan. Syaitan datang kepada kita ketika kita mau masuk ke dalam rumah. Syaitan hadir di dalam WC-WC di rumah kita. Syaitan bahkan akan datang pada saat kita mendatangi istri kita. Bahkan di dalam sholat kita, syaitan akan datang dan selalu membisikkan godaan-godaan yang buruk kepada kita. Maka tidak ada yang selamat dari hal tersebut kecuali manakala kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim supaya kita selamat dari godaannya. 6. Sebagian ulama, bahkan jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Quran hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Ya karena di sana ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah membaca Al-Quran tanpa mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam khutbahnya misalnya dan selainnya, sehingga menunjukkan hal tersebut tidak wajib tapi hanya sunnah saja. Nah, dan di sana sebagian ulama ada yang membedakan. Kalau sifatnya tilawah, yakni membaca Quran dengan tartil, dengan berlagu, maka dianjurkan, disyariatkan, bahkan diwajibkan membaca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau sekedar membacanya tanpa tilawah, ya misalnya ketika membawakan dalil saja, na'am, maka tidak diwajibkan membaca isti'adzah. Iya. Wa ala kulli hal, tentu saja membaca isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah perkara yang mudah,
tidak sulit bagi kita untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap kali kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Oleh karenanya, tentu dari perkara yang dimaklumi dari setiap kaum muslimin, kalau mereka membaca isti'adah atau membaca Al-Quran, maka mereka awali dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Perhatikan makna ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Perintah ini menunjukkan bahwasanya makhluk yang satu ini memang tidak main-main sama kita. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala minta kita secara khusus agar kita apa? Agar kita meminta perlindungan darinya. Karena ambisi terbesar dalam hidupnya syaitan adalah untuk menggoda manusia. Mereka akan menjadi musuh bebuyutan manusia selama-lamanya. Tidak akan pernah syaitan itu berdamai dengan kita, dan kita pun tidak bisa berdamai dengan syaitan. Allah berfirman di dalam Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu, kata Allah, adalah musuhmu, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Subhanallah. Kalau misalnya musuh kita itu dari kalangan manusia, kita mungkin masih disuruh memaafkan atau disuruh balas dengan yang baik. Itu kalau manusia. Tapi kalau sudah musuhnya setan, tidak ada opsi lain, tidak ada opsi untuk berdamai, tidak ada opsi untuk kompromi dengan setan, tapi langsung minta perlindungan. Allah berfirman dalam Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan apabila syaitan menggodamu dengan suatu godaan, maka perintahnya apa? Mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, maha mendengar lagi maha mengetahui. Perhatikan ayat ini. Jadi kalau ada setan menggoda, kita disuruh minta perlindungan. Allah tidak katakan maafkan dia. Allah tidak katakan rangkul setan itu. Tidak dikatakan begitu. Juga tidak disuruh untuk apa? Hantam balik setan itu. Tidak disuruh begitu. Atau lawan dia, banting dia. Tidak. Tetapi perintah Allah apa? Fasta'id billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Ini pesan dari Allah bahwa kita tidak bisa menghadapi setan itu seorang diri, mesti dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kepedean melawan setan sendirian. Kenapa? Karena kita tidak bisa melawannya kalau sendirian. Harus minta perlindungan kepada Allah. Karena godaan setan itu luar biasa. Nah, dan dia sudah terlatih untuk bisa menggoda manusia. Ya, makanya kalau bukan bantuan dari Allah, maka tidak ada seorang pun dari kita yang selamat dari godaan-godaan syaitan. Iya. Dan di masa-masa sulit, godaan syaitan itu akan semakin besar. Ini seseorang ketika di masa-masa sulit, terjepit ekonomi misalnya, berada dalam kemiskinan misalnya, oh di sini godaan syaitan akan semakin besar. Iya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kepada kalian dengan kepakiran. Setan itu menakut-nakuti, hati-hati kau pakir nanti, jadi miskin nanti. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu memerintah kita untuk berbuat dengan perbuatan yang keji. Nah, makanya dari sanalah kita mesti meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, harus kita pahami makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini.
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada 4 kata yang harus kita pahami. A'udzu maknanya aludzu wa altaji'u, yakni aku minta tolong dan aku minta perlindungan kepada Allah. Itu makna dari a'udzu, minta tolong dan sekaligus minta perlindungan. Kepada siapa? Kepada Allah. A'udzu billahi, aku berlindung, aku minta tolong dengan nama Allah yang kita sembah, yang kita beribadah kepadanya karena dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Aku minta tolong, meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi, dari apa? Minasyaiton, dari godaan setan. Syaiton itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita setan, hantu. Nah, itu apa namanya? Syaiton. Syaiton itu bahasa Arab asalnya, berasal dari kata syatona. Syatona itu dalam bahasa Arab artinya yang menyimpang jauh. Nah, itu setan. Penyimpangannya sangat jauh. Makanya setan itu kan dikutuk sama Allah. Kenapa? Karena penyimpangannya sangat jauh. Dari kata syatona, syaitan artinya yang penyimpangannya sangat jauh, parah penyimpangannya. Nah, itu syaitan. Atau kata sebagian ulama, syaitan itu berasal dari kata syato. Kalau syato artinya ihtaraqo, yang terbakar. Karena setan itu tercipta dari api yang terbakar. Nah, dari sini kita bisa tahu setan itu suka memanas-manasi orang. Makanya kan setan itu tercipta dari panasnya api. Dia suka mengkompor-kompori kita. Jadi kalau ada orang marah, dikompor-komporinya itu sampai pada puncaknya dia akan melakukan perbuatan yang haram. Itu kerjaannya setan. Suka memanas-manasi orang. Nah, akhirnya orang melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Iya. Maka syaitan, dari sini kita bisa paham, ulama mengatakan bahwa syaitan itu bukan hanya dari kalangan jin. Ada setan dari kalangan jin, ada setannya dari kalangan manusia. Bahkan ada setan dari kalangan hewan. Ada juga setan itu dari kalangan hewan. Mungkin sebagian kita mengira setan itu cuma dari kalangan jin, padahal tidak. Dalam Quran, dalam surat Al-An'am 112, Allah berfirman, wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna, kami jadikan, likulli nabiyyin, untuk setiap nabi, aduwan, musuh. Musuhnya siapa? Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi setannya ada manusia, ada jin. Nah, menunjukkan bahwasanya manusia itu ada setannya juga. Setannya manusia yang bagaimana? Yang penyimpangannya sangat jauh. Setannya manusia itu, yang dia itu jangankan mau beribadah, justru menghalang-halangi orang dari beribadah. Nah, itu setan manusia. Ya, kalau ada orang yang orang mau beribadah diganggunya, setan itu. Setannya manusia. Dia tidak beribadah, justru dia tidak menghalang-halangi orang dari beribadah. Setan. Nah, setannya manusia. Kata Allah, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan indah untuk menipu manusia. Ini pekerjaannya setan. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, begitu pula ada setan dari kalangan hewan. Makanya Rasul pernah bersabda tentang anjing hitam, al-kalbul aswad syaitonun. Anjing hitam itu setan, kata Nabi. Apalagi yang suka menggonggong, yang suka mengganggu manusia, mengejar manusia. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan setan itu bisa menjelma seperti wujud
hewan. Makanya disebutkan dalam hadis itu kan, kalau ada ular masuk ke dalam rumah kita, naam, ular hitam apalagi, maka jangan langsung dibunuh. Diizinkan dulu atau diazankan dulu 3 kali. Nah, kalau dia itu ular jadi-jadian, hilang itu, menunjukkan dia setan. Nah, kalau tidak hilang, berarti ular betulan, bunuh dia. Itu kalau ular betulan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah syaitan. Jadi syaitan itu yang terbakar, yang suka manas-manasin orang. Atau setan itu yang penyimpangannya sangat jauh. Setan bisa dari kalangan jin, setan bisa dari kalangan manusia, setan bisa dari kalangan hewan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Baik itu setan manusia, setan jin, setan hewan, kita berlindung kepada Allah darinya. Ar-rajim, yang terkutuk. Nah, setan itu marjum. Maksudnya marjum, matrud, yang terusir min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walla'in, dan orang atau yang terlaknat dan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah setan, Pak. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah dari godaan setan ini. Hati-hati dari godaan setan, ya. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah, makanya Nabi mengajarkan isti'adzah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu beragam. Kalau yang kita tahu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja. Ada tambahan disebutkan dalam hadis. Tambahannya begini: a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Ada tambahan as-samiil alim. Artinya aku berlindung kepada Allah as-samiil alimi, yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonirrajim, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu ada juga isti'adzah begitu. Atau yang paling panjangnya begini: a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, itu isti'adzah yang paling panjang. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, min hamzihi, dari godaannya, wa nafthihi, kesombongannya, wa nafthihi, dan dari tiupan-tiupannya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang seperti itu. Makanya kalau kita membaca ta'awudz, ya, usahakan kita baca juga yang panjang-panjang itu. Jadi bukan hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja. Walaupun boleh, tapi kalau ada kita ragamkan dengan yang lainnya, tentu lebih afdol dalam rangka mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kita tahu setan itu kan ada dari kalangan jin, manusia, dan hewan. Yang paling sulitnya yang mana? Setan mana kira-kira yang paling sulit kita hadapi? Kira-kira setan apa? Manusiakah, hewankah, atau jin? Hah? Jin. Kenapa? Kenapa sulit menghadapi setan dari kalangan jin? Iya, tidak bisa dilihat dia. Kalau setan dari kalangan manusia, kita lihat, kita bisa sembunyi dari dia, kita bisa menghindar dari dia, masuk rumah saja. Setan dari kalangan hewan juga begitu. Tapi kalau setan dari kalangan jin, nggak kelihatan dia mau bersembunyi di mana. Kita masuk rumah, dia ikut rumah kita, dia ikut masuk rumah kita. Kita masuk WC, dia ikut masuk WC juga. Nggak kelihatan setan itu. Nah, makanya dia musuh terberat. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuhmu, maka jadikanlah dia musuh bebuyutanmu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, setan itu, mampu melihat kalian dari arah yang kalian tak mampu melihatnya. Menunjukkan manusia itu normalnya tidak bisa melihat jin. Jadi kalau ada manusia mampu melihat jin, tidak normal itu. Normalnya manusia tidak mampu melihat jin. Kalau ada manusia yang mengaku mampu lihat jin, tidak normal dia.
Jangan dikatakan punya indera keenam. Nggak ada indera keenam itu. Indera keenam itu syaitan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, butuh diruqyah orang-orang yang katanya mampu melihat jin. Mana ada? Allah sendiri mengatakan kalian manusia tidak mampu melihat jin. Nah, maka kalau ada yang mampu mengaku bisa lihat jin, hati-hati. Nah, butuh diruqyah karena bisa jadi dia kesurupan jin. Karena normalnya manusia tidak mampu lihat jin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan ini selalu menggoda manusia, membisikkan bisikan-bisikan yang buruk kepada manusia. Karena dia sudah bersumpah di hadapan Allah mau menggoda manusia, menyesatkan manusia. Setan pernah minta tangguh, makanya iblis itu umurnya paling panjang. Karena dia pernah meminta kepada Allah, "Andirni ila yaumi yub'atsun," kata iblis. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari dibangkitkan manusia. Qala innaka minal mundharin. Kata Allah, wahai iblis, kamu adalah termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Artinya umurnya diberikan panjang oleh Allah. Nah, qala, maka iblis berkata, lihat ucapan iblis, fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratal mustaqim, niscaya aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Itulah sumpahnya iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, lalu setan itu mengintai kita dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi setan itu nyerang kita depan, belakang, kanan, kiri. Nah, bagaimana caranya dia menyerang kita? Dia menggoda. Dari arah depan dia goda kita itu supaya apa? Supaya kita itu meragukan hari kebangkitan. Nah, maka kita ragu-ragu akhirnya. Dari belakang setan itu menggoda kita dengan dunia, membuat kita terlena dengan hidup dunia. Kemudian dari kanan setan membuat kita lalai, merasa dengan amalan kita sudah cukup, makanya kita pun lambat-lambat beramal. Dari arah kiri setan datang dengan maksiat, sehingga membuat kita terbujuk rayu dengan maksiat-maksiat tersebut. Inilah usaha setan. Hati-hati dengan setan, Pak. Nah, setan itu mengerikan karena dia menggoda manusia dan tidak henti-hentinya memberikan godaannya kepada manusia. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis, idza rada ahadukum ayuslima qa'ada syaitan fi tariqil Islam. Kata Allah, kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian itu mau masuk Islam, maka setan akan duduk di jalan Islam. Maksudnya apa? Setan akan menghalang-halangi dia untuk bisa masuk Islam. Kalau dia mau hijrah, maka setan juga menghalang-halangi dari hijrah, sehingga dia sulit untuk berhijrah itu. Nah, setan akan takut-takuti, nanti kalau kau hijrah, kamu tidak bisa makan kamu nanti. Kamu nanti kalau kamu hijrah, sulit bagi kamu mengejar dunia. Ditakut-takuti sama setan dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dan seterusnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita mau sholat, setan datang juga. Setan datang, ada namanya itu. Siapa yang tahu namanya? Setan yang mengganggu kita dalam sholat. Siapa? Khinzib. Setan namanya khinzib. Ada yang bilang khonzab, khinzab. Nah, ini yang selalu menggoda kita. Makanya kalau dalam sholat itu kita selalu ingat hal-hal yang kita tidak ingat. Sebelumnya kita tidak ingat, pas sholat ingat. Nah, pas sholat baru ingat. Ketika tidak sholat tidak pernah diingat itu. Ya, sampai barang yang kita pernah hilang, jadi ingat pas sholat. Nah, jadi ingat pas sholat. Kenapa? Yang kasih ingat itu setan. Supaya apa? Supaya kita tidak khusyuk dalam sholat. Setan itu kalau sudah kita sholat pun digodanya kita. Supaya apa? Kita tidak mendapatkan pahala sempurna dalam sholat kita. Inilah upaya setan di dalam menjerumuskan manusia. Nah, ini para hadirin
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk bisa menangkal setan, kita selalu berucap apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Mau masuk rumah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca itu, Pak. Supaya setan tidak masuk rumah kita. Ya. Sebab kalau misalnya kita masuk rumah, kita lupa berzikir kepada Allah, setan berkata apa? Malam ini saya dapat tempat tidur. Masuklah setan dalam rumah kita. Ketika dia makan, lupa lagi baca bismillah, ya, maka setan bilang apa? Malam ini kita dapat makanan. Setan ikut makan juga. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, setan itu selalu datang dan terus menggoda kita, mencari kesempatan dalam kesempitan dan selalu mencari celah-celah untuk bisa menjerumuskan kita ya ke dalam jurang kenistaan, kehinaan, wal iyadzubillah. Nah, makanya setan itu kan kadang itu membuat kita buruk sangka sama orang. Dia itu berjalan, bisa merasuk ke dalam tubuh manusia, bisa berjalan dari aliran darah. Setan itu pernah ada 2 orang sahabat sampai gara-gara itu dia suudzon kepada Nabi, tapi Nabi sempat tegur. Jadi Nabi pernah suatu hari keluar dari masjid bersama salah seorang wanita yang merupakan istri beliau yang bernama Sofia. Ketika keluar Nabi bersama istrinya, lewat 2 orang sahabat. Tiba-tiba dia terburu-buru. Nah, kata Nabi menegur 2 sahabat tadi, ala rislikuma, kalian tenang, santai aja jalannya. Innaha Sofia, ini yang di sampingku ini bukan wanita sembarangan, dia ini Sofia, istriku, kata Nabi. Maka sahabat tadi itu ya, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada Nabi. Artinya apa? Seakan-akan mereka sudah suudzon kepada Nabi. Nabi keluar bersama wanita. Siapa ini? Membuat orang buruk sangka. Makanya buruk sangka itu kadang dari setan. Orang itu tidak boleh buruk sangka sama orang lain. Nah, harusnya kita husnudzon, berbaik sangka. Kalau buruk sangka, itu dari setan. Dari setan itu yang membuat kita apa? Selalu berburuk sangka. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan akan melihat manusia dan mencari celah dari sisi mana dia lemah. Setan lihat itu, setan perhatikan. Kalau dia dilihat ini, oh ini orang lemahnya dari sisi harta, digoda dengan harta. Kalau dilihat, oh ini lemahnya dari sisi wanita ini, digoda dia dengan wanita. Kalau dilihat, oh ini orang ini lemah dia dari sisi apa? Kedudukan. Oh dia digoda dengan kedudukan. Lihat setan itu ya, dia akan melihat kesempatan. Nah, terlebih kalau orang itu seorang diri. Makanya ya para ulama mengatakan jangan terlalu sering menyendiri. Nah, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya tidak disukai kalau orang itu tinggal seorang diri. Nah, kenapa? Setan itu kalau dengan satu orang dia lebih dekat. Kata Nabi SAW, asyaitonu ma'al wahid aqrab wa huwa ma'al itsnaini ab'ad. Setan itu kalau seorang diri, dia lebih dekat. Tapi kalau sudah berdua, setan lebih jauh. Makanya orang itu yang sering itu dihantu-hantui kalau dia seorang diri. Coba kalau dia berdua, setan agak jauh itu. Tapi kalau dia seorang diri, apalagi safar seorang diri, naik mobil dia sendirian di depan, ada rasa-rasa di belakang itu. Nah, bisa jadi setan, karena setan kalau sama satu orang dekat, hati-hati kalau menyetir sendirian. Nah, kenapa? Karena setan itu, apalagi ketika safar, itu tidak disukai. Orang bermalam di rumah sendirian, itu juga kurang disukai. Kenapa? Ya karena setan ma'al wahid aqrab. Setan itu kalau sendirian, kita sendirian, setan lebih dekat. Kalau kita sudah ada 2 orang teman, setan lebih jauh. Setan lebih jauh. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu ya disenangi kalau safar jangan seorang diri. Kalau bisa berdua. Nah, demikian pula tinggal di rumah ya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi syaitan itu ya akan melihat bagaimana kelemahan-kelemahan manusia dan dia akan datang dari arah situ. Makanya jangan sampai kita merasa aman dari godaan setan. Jangan merasa apa? Oh, saya tidak mungkin tergoda oleh setan. Siapa bilang? Siapa yang lebih alim? Siapa yang lebih bertakwa? Kita atau Nabi Adam? Siapa yang lebih bertakwa? Kita atau Nabi Adam? Hah? Nabi Adam kan? Tapi Nabi Adam pun digoda. Yang bahkan akhirnya Nabi Adam juga terjerumus dalam godaan setan. Yang digoda setan ini siapa? Yang digoda iblis ini siapa? Nah, Nabi. Nah, kita ini bukan Nabi. Kita ini bukan Nabi. Subhanallah. Bersamaan dengan itu, sewaktu Adam digoda, ya, sewaktu iblis menggoda Adam, itu kan larangan ketika itu berapa? Larangan ketika itu berapa? Cuman satu larangannya. Allah sudah wanti-wanti Adam, jangan kau dekati ini pohon ini, syajaratul khuld. Setan menamakan seperti itu. Jangan kau dekati ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, larangannya cuma satu. Yang digoda adalah Adam alaihissalam. Subhanallah, dengan satu godaan ini Adam bisa tergoda. Beliau nabi. Nah, kira-kira kita manusia bagaimana? Kita bukan nabi. Kemudian yang dilarang terhadap diri kita bukan cuma satu. Yang dilarang berapa? Hah? Berapa yang dilarang? Banyak ya kan? Nah, kira-kira lebih bisa tergoda enggak kita dengan itu? Tentu lebih bisa tergoda. Adam seorang nabi, larangannya cuma satu, bisa tergoda. Apalagi kita bukan nabi, larangannya banyak. Ini tentu lebih bisa tergoda lagi. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah merasa aman dari godaan setan. Setan itu sudah berhasil menyesatkan nenek moyang kita Adam dan Hawa, sampai dia menjerumuskan kita, ya, dikeluarkan Adam dari surga, kemudian diturunkan ke dunia ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya setan ketika menggoda Adam, ya, setan itu kan betul-betul menghiasi. Yang dilarang itu seakan-akan bagus. Lihat, pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, untuk didekati, buahnya itu setan namakan apa tadi? Syajaratul khuld. Kalau kita bilang kemarin, apa orang-orang bilang apa? Pohon khuldi. Nah, itu sebenarnya nama dari setan itu. Bukan Allah yang namakan, setan yang namakan. Apa artinya syajaratul khuld? Pohon khuldi apa artinya? Pohon kekekalan. Jadi setan itu menggoda Adam, ya, Adam, kau makan ini pohon ini. Kenapa? Sebenarnya Tuhanmu itu tidak melarang kamu untuk makan ini kecuali supaya jangan sampai kau jadi malaikat. Jangan sampai kau kekal hidup di surga ini. Setan mulai tergoda. Oh iya ya. Jangan sampai nanti saya tidak bisa kayak malaikat. Karena Adam kan bukan malaikat. Kalau malaikat kan dia terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Adam pun tergoda. Jangan sampai ya saya dilarang hanya karena itu. Maka akhirnya Adam pun makan. Subhanallah. Lihat, ketika setan menggoda Adam, apa kata setan? Ya, setan berkata, wa qasamahuma. Setan bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, inni lakuma minan nasihin. Sesungguhnya aku ini wahai Adam, aku ini wahai Hawa adalah penasehat yang terbaik bagi kamu. Jadi setan itu bilang dirinya penasehat. Nah, ini para hadirin. Dan setan itu suka merubah-rubah hakikat supaya dilihat indah. Jadi maksiat itu terkadang setan namakan dengan nama-nama yang bagus supaya terlihat indah, orang tergoda. Sama pada hari ini. Nah, khamar minuman yang memabukkan dinamakan apa? Oh, minuman orang-orang jantan. Nah, yang minumnya berarti jantan dia, hebat dia. Nah, yang tidak meminumnya bencong. Nah, dia bilang begitu. Riba dinamakan apa? Bunga. Siapa yang tidak suka bunga? Nah, orang semua suka bunga. Ya, dinamakan dengan nama yang indah, bunga. Nah, subhanallah. Padahal hakikatnya riba. Nah, inilah ulahnya setan. Suka menamakan maksiat dengan hal-hal yang indah. Nah, supaya apa? Supaya orang tertipu. Nah, ini para hadirin
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, jangan tertipu dengan setan dan jangan takut sama setan. Kenapa? Setan itu takut menakut-nakuti kita, Pak. Dia takuti anak-anak kita. Ada di belakangmu itu setan. Takutlah anak-anak itu. Nah, takutlah anak-anak itu. Ditakut-takuti dengan hantu-hantu, pocong lah, sendal bolong lah, inilah kuntilanak lah. Ya, padahal jangan ditakuti itu. Ya. Kenapa? Yang ada itu setan. Kalau makhluk gentayangan, arwah gentayangan, mana ada itu? Nah, yang ada itu cuman setan. Nah, yang ada itu cuman setan. Allah berfirman dalam Quran, Innama dzalikumus syaiton yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya setan-setan itu suka menakut-nakuti. Nah, makanya jangan pernah takut sama setan. Takut enggak sama setan? Hah? Jangan pernah takut sama setan, kata Allah. Fala takhafuhum. Jangan kau takut sama setan, wa khafuni, tapi takutlah sama Allah. Maka ajari anak-anak kita, Pak, jangan kau takut sama setan. Jangan kau takut sama hantu. Nah, takut sama Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau takut sama hantu, nah ini didik anak kita jangan pernah takut sama hantu. Tapi susah terkadang kita ini. Sudah memang di negeri kita ini ya sudah terkontaminasi ya dengan hantu-hantu. Hantu Indonesia banyak, Pak. Nah, hantu Indonesia itu banyak. Pocong lah, sandal bolong lah, genderuwo lah, apalagi kuntilanak lah, apalagi kuyang lah, apalagi kuyang. Kalimantan itu terkenal kuyangnya. Nah, dan masing-masing daerah itu ada nama-nama hantunya juga. Nah, masing-masing daerah itu. Ya. Subhanallah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka jangan takut sama setan. Jangan takut. Nah, kalau setan itu kita takut sama dia, semakin kau ditakut-takutinya kau. Nah, makanya kita itu punya ayat kursi. Kita punya ayat-ayat Quran. Bacakan, lari setan itu. Tidak akan berani dekat dia kalau kita sudah baca-baca ayat kursi. Nah, jangan. Kalau kita takut, semakin bangga dia, semakin besar dia setan itu. Tapi kalau kita berani dalam artian kita bentengi diri dengan ayat-ayat Quran, dengan firman-firman Allah, setan tidak akan berani dekat-dekat sama kita. Karena hakikatnya setan itu lemah, Pak. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, kata Allah. Tipu daya setan itu lemah. Makanya jangan sampai kita pernah takut dengan tipu daya setan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang setan itu suka memberikan was-was kepada manusia. Makanya kita disyariatkan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam berbagai tempat. Pertama, ketika mau baca Quran, baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Loh, kenapa kita kan mau baca Quran, kenapa disuruh? Ya karena disitulah setan bisa menggoda kita. Makanya kalau kita baca Quran itu, ya sebentar aja baru baca Quran, sudah terasa lama rasanya. Nah itu godaan setan terkadang. Kadang target kita, saya mau baca ini 5 lembar ini, tapi setan membuat kita betul-betul ya tidak kuat membaca 5 lembar dari ayat Quran. Sementara kalau kita baca WhatsApp, baca Facebook, tahan kita berjam-jam. Tapi kalau baca Quran tidak tahan. Kenapa? Kalau dia baca Facebook, baca WhatsApp, setan dukung. Nah, tapi kalau dia baca Quran, setan tidak dukung. Makanya selalu dibuat kita ngantuk baca Quran itu. Nah ini, makanya disuruh minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kemudian kita juga disyariatkan membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau ada was-was dari setan. Kalau ada was-was dari setan. Makanya kalau misalnya kita sholat selalu tidak khusyuk, maka kita disunnahkan untuk meludah ke kiri 3 kali. Ludahnya itu ludah cuman mengeluarkan angin saja. Puh. Nah, itu 3 kali sambil mengucap apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu sunahnya supaya kita akan terlepas dari godaan setan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sama ketika misalnya setan datang kepada kita
membuat kita ragu dalam agama. Setan itu datang, Pak, ya. Dia membuat kita ragu dalam agama kita. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa ciptakan langit? Allah. Siapa ciptakan matahari? Allah. Siapa ciptakan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Setan tanya, siapa yang menciptakan Allah? Ini setan, ulahnya setan ini. Kalau sudah sampai di situ kata Nabi, maka ucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Allah itu pencipta, bukan dicipta. Nah, harus yakin itu. Nah, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian pula kalau kita lagi mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama seperti tadi ketika mau sholat, ya. Ketika kita mimpi buruk terbangun, ludah ke sebelah kiri, Pak. Poh. Kemudian membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ketika apa? Ketika kita mimpi buruk. Dianjurkan juga. Kemudian disyariatkan ketika masuk WC. Hanya ada doanya sendiri kan? Allahumma inni a'udzubika. Itu isti'adzah juga karena ada a'udzunya. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Menunjukkan setan itu ada dua jenis juga. Ada setan laki-laki, jantan, enggak tahu laki-laki atau jantan namanya. Ada setan perempuan atau setan betina. Nah, ada setan betina. Nah, makanya kita disuruh berlindung. Kenapa? WC itu tempat dihadiri setan, Pak. Inna hadhil khusyush muhtadarah. Sesungguhnya WC itu dihadiri oleh setan. Makanya hati-hati ke WC. Nah, karena dihadiri oleh syaitan. Jangan berlama-lama di WC. Ada orang berlama-lama di WC. Ya, dia di WC sambil apa? Sambil main Facebook kan dia. Sampai lama-lama di WC. Pas keluar dirasuki setan dia. Nah, hati-hati. Kemudian juga kita disyariatkan beristiadzah ketika singgah di suatu tempat. Singgah di suatu tempat, doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Disuruh baca itu juga. Kemudian kita juga disuruh berlindung kepada Allah dari godaan setan ketika di waktu sore. Setelah sholat asar kita suruh baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 3 kali. Nah, 3 kali dibaca. Kemudian juga disyariatkan ketika ya mau berhubungan dengan istri. Suami yang baca, istri cuma mengingatkan. Doanya minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jangan sampai dilupa membaca doa ini ketika apa? Mendatangi istri. Nah, demikian pula ketika marah. Yang terakhir ketika marah, ya, jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi pernah melihat ada 2 orang bertengkar. Hebat pertengkarannya. Sampai kata Nabi, aku tahu ada satu kalimat kalau dia ucapkan akan hilang marahnya. Andai dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka hilang amarah, rasa marah yang ada di dalam dirinya. Nah, inilah tempat-tempat di mana kita disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.